desa punya potensi yang berbeda-beda. Jadi tinggal bagaimana desa itu bisa merumuskan perencanaan pembangunan. Nah, ketemu lagi dengan saya Aris Yudirianto, pendamping lokal desa Kabupaten Purbalingga, dan pada saat ini kita akan mengunjungi salah satu desa di Kecamatan Kejubung, yaitu Desa Keterpan. Dan di sebelah saya sudah hadir Bapak Kepala Desa, kemudian ada Kepala Desa, kemudian kasih pelayanan, dan di samping saya ada pendamping desa dan pendamping kepala desa. Nah, biar kita lebih nyaman, kita kenalan dulu dengan Pak Kades. Pak Kades, boleh kenalan, silakan. Perkenalkan, nama saya Jumono, Kepala Desa Kedarpan, Kecamatan Kejubung, Kabupaten Purbalingga. Kemudian yang kedua, Pak Sekdes yang masih kangen juga. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Mano, Sekdes Desa Kedarpan. Ya, selama ini sudah beberapa tahun dari beradanya Pak Jumono. Masih di sampingnya lagi. Perkenalkan, nama saya Titi Stiono, kebetulan saya menjabat di Kasih Pelayanan dan di merangkap di PLT Ekstra Desa Kedarpan, Kecamatan Kejubung, Kabupaten Purbalingga. Oke, selanjutnya kita juga ditemani para koordinator desa, yaitu di samping kanan saya ada Mas siapa? Sunedi, pendamping desa Kecamatan Kejubung. Silakan bisa kami koordinator kecamatan. Oh, kita istimewa hari ini ditemani oleh koordinator pendamping desa, dan di sebelahnya sampai samping ini pendamping lokal. Nama saya Asri, untuk pendamping lokal desa. Oke, nah itu sudah perkenalan. Untuk lebih lanjut biar tidak penasaran, ikuti kita untuk bisa meninjau lokasi ada apa sih Desa Kedarpan sehingga menjadi salah satu ikonik yang ada di Kecamatan Kejubung. Ikuti saya bersama Bapak Kepala Desa. Pemirsa, kita sudah sampai di gedung BUMDes. Nah, lebih lanjut kita akan bertanya-tanya. Nanti kita lihat. Yang pertama sekali saya akan bertanya dengan pemegang kekuasaan, yaitu Pak Kepala Desa. Nah, ini Pak, saya itu paling tertarik ketika desa itu punya plan A yang bagus, artinya bisa membangun SDM yang bagus. Nah, saya tertariknya di sini adalah BUMDes. Yang pertama, motivasi Bapak Kepala Desa apa sih sehingga di Desa Kedarpan ini didirikan BUMDes? Baik, saya bersama teman-teman tentunya baik perangkat desa Kedarpan, BUMDes Dharma Tirta Desa Kedarpan berkeinginan sekali agar supaya BUMDes di desa kami itu semakin maju, karena tentunya ada kemungkinan ke depan dana desa itu akan terhenti, kemungkinan kan ada. Jadi kita berpikir bagaimana bisa mengelola dana desa dengan sebaik-baiknya, dan kita realisasikan untuk permodalan BUMDes. Alhamdulillah di wilayah kami sudah ada toko desa, sudah ada peternakan ayam telur, sudah ada domba dari ketahanan pangan yang dikelola oleh BUMDes, sudah ada tanam tebu, program petanam pangan juga ada Sangkat Budiman tentunya untuk melayani memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor, juga ada BRI Link, juga bekerjasama dengan PT Pos, juga ada pengelolaan air bersih yang sudah dikelola oleh BUMDes. Oh, masih. Berarti ini salah satu BUMDes yang inspiratif karena di dalamnya sudah banyak sekali unit program atau unit kerja yang sudah ada di Desa Kedarpan, dan di antaranya adalah Samsat Budiman. Nah, ini yang masih asing adalah ini, bahwa ini salah satu kejadian atau mungkin karena Desa Kedarpan ini sudah punya progres sehingga Pemprov itu bisa memberikan sebuah program dalam bentuk Samsat
Budiman. Tapi nanti kita tanya dulu ke Pak manajernya mana? Oh iya, ke manajer. Nah, kebetulan kita ini juga ada manajernya langsung. Boleh kenal Bapak? Namanya siapa? Saya Aman Suyanto. Aman. Sudah berapa lama menjadi manajer? 3 tahun. 3 tahun. Nah, saya ingin tanya ini. Di sini itu banyak sekali yang sudah dirilis, artinya sudah bisa membuat perkembangan Bumdes itu menjadi lebih maju. Nah, yang pertama saya ingin tanya, ini Samsat Budiman itu bergerak di bidang apa saja? Samsat Budiman kebetulan adalah program yang kita terima di tahun 2022. Program ini berkaitan dengan dari Bapenda, Badan Pendapatan Daerah, yang di situ kita bekerjasama dengan Samsat. Itu adalah untuk memfasilitasi orang-orang untuk membayar pajak, sehingga orang membayar pajak itu tidak perlu harus antri dan jauh ke Purbalingga, tapi cukup datang ke sini dengan kemudahan-kemudahan yang ada, sehingga tidak menunggu lama dan tidak antri. Itu akan prosesnya nggak sampai 10 menit, insya Allah udah jadi. Oh gitu ya, jadi sudah karyawan prima ya kalau kita lihat ya. Berapa karyawan yang dimiliki di Bumdes ini? Untuk karyawan sebetulnya cukup banyak. Di sini ada yang di Samsat Budiman. Iya. Ini adalah Mbak Rani. Mbak Rani seperti apa di sini? Saya di sini menjabat sebagai sekretaris Bumdes dan juga saya bidangnya di unit usaha Yayasan Budiman Iya. di AG kita Manhattan, terus WIB Bumdes dan Manhattan, Iya. terus Pospay Pospay. sebagai agen Pospay. Ya. Dan kemudian Sini ada Mbak Desi. Ini adalah pengelola toko desa sekaligus sebagai admin dari Brilling. admin keliling. Nah, berarti sudah lengkap. Ini kebetulan ada roti, nanti bisa dilakukan ya. Iya, ini salah satu keberhasilan dari manajer ya. Nah, saya kembali lagi ke Pak Kades. Ini berapa permodalan yang pertama diberikan oleh kepala desa untuk permodalan Bumdes? Baik, untuk permodalan tentunya kita tidak tanggung-tanggung. Dari 2020 kita alokasikan 50 juta, terus di 2021 kita alokasikan 100 juta, kemudian di 2022 kita alokasikan 345 juta, kemudian di tahun 2023 ini karena berbagai macam kendala dan program karena COVID juga sehingga hanya bisa memberikan 50 juta. Tapi di lain itu juga berkait dengan program ketahanan pangan kita alokasikan juga untuk ternak dombanya, juga untuk ayam. Berarti selain Bumdes ada ketahanan pangan, hewan dan lokal. Luar biasa. Jadi ini tidak semua kepala desa itu bisa membuat program atau perencanaan desa yang lengkap. Jadi baik buruknya desa itu sebenarnya tergantung pada perencanaan yang bagus. Jadi bukan infrastrukturnya, tetapi bagaimana peran kepala desa dan Bumdes itu bisa membangunkan SDM yang ada di desa masing-masing. Nah, kalau tadi sudah dengan Pak Kades, mungkin nanti dari BPD saya tanya ke pendampingnya dulu biar. Nah, pendamping desa kebetulan ditemani koordinator ya. Nah, ini ketika sudah melihat desa Kedaripan yang saya rasa itu wow, apa langkah selanjutnya sebagai pendamping desa agar desa itu lebih bagus dan lebih bagus lagi? Ya, tugas kami selaku pendamping desa ya. Iya. Karena kebetulan saya sebagai koordinator kecamatan untuk mendampingi desa, di mana memang potensi Bumdes ini sebagai salah satu potensi untuk memberdayakan ekonomi masyarakat. Iya. Ya, melihat kondisi di desa Kedaripan ini karena semakin punya inovasi inisiatif yang cukup bagus, maka harapan dari kami semua unit-unit usaha ini kalau bisa semakin lama semakin berkembang. Pada intinya harus ada kontinuitas keberlanjutan dari unit-unit usaha ini supaya dikelola dengan baik dan punya
visi misi ke depan yang bagus, Iya. sehingga bisa menjadi salah satu sumber pendapatan PADES desa, sehingga nanti desa tidak hanya tergantung dari dana desa Iya, atau betul. bantuan dari APBN, tapi juga bisa mandiri Iya. ke depan seperti itu. Dan harapan pemerintah adalah desa itu bisa mandiri. Nah, itu tadi penyampaian dari Kepala Desa dan kurang lengkap. Kalau hanya milik desa, sudah ada kades, ada BPD juga. Pak BPD, selamat sore Pak BPD. Saya kenal Setiono. Sudah berapa lama menjadi BPD? Dari 2019. Iya, 2011. Senang nggak dengan Kepala sekarang? Banget. Sebabnya apa? Pertama, orangnya tegas. Oke. Itu yang pertama, dan ketegasan itu yang menjadi modal terdobraknya hal-hal buruk di desa kita. Iya. Sehingga setelah Pak Kades dengan ketegasan ini mampu merombak seluruh sistem pemerintahan desa. Dan alhamdulillah hasilnya termasuk diantaranya dirombak adalah BUMDes. BUMDes. Nah, BPD kalau di BUMDes itu sebagai pengawas ya. Nah, tentunya ini ketika sudah bisa melihat perkembangan BUMDes yang memang saya rasa sudah bagus, bisa mengembangkan omset. Nah, harapan ke depan sebagai kepala desa juga, kemudian sebagai pengawas BUMDes, apa yang dilakukan oleh BPD sendiri ketika sudah melihat keberhasilan tentang BUMDes dan keberhasilan tentang desa keterlibatan? Ya, kami dari BPD selaku pengawas, kita terus melakukan pengawasan secara rutin dan kita terlibat di dalam rapat rutin BUMDes, sehingga ketika ada satu hal yang perlu untuk diluruskan tidak berlarut-larut, seperti kita langsung dan koordinasi secara aktif dengan kepala desa maupun dengan rekan-rekan dari BUMDes itu pun terjalin dengan baik. Gitu. Yang kita harapkan kepada rekan-rekan BUMDes adalah mereka terus berinovasi, semakin mandiri, meningkatkan kinerjanya, dan jangan jadikan BUMDes sebagai kerja sambilan, tapi jadikan BUMDes sebagai kerja utama mereka. Luar biasa, tepuk tangan. Nah, inilah kelengkapan sebuah SDM. Jadi harapannya adalah desa itu bukan secara bentuknya saja, tapi bagaimana membangun SDM yang baik. Kalau tadi sudah beberapa yang ditanyakan, kita berani pandang ke Pak Sekdes. Nanti ya, Pak Sekdes. Nah, Pak Sekdes ini salah satu penggeraknya, artinya dia dan teman-teman perangkat desa yang merumuskan di perencanaan desa masuk dalam BPDes. Nah, ada kesulitan nggak ketika dalam merumuskan perencanaan global desa sebagai Sekdes, ada tantangan nggak dalam merumuskan perencanaan desa? Selama ini ya tidak ada tantangan, bahkan kami dari BUMDes juga menyarankan tiap awal tahun, tiap perencanaan itu kami dari BUMDes menyuruh pihak BUMDes untuk mengajukan semacam proposal dan realisasi dan juga RAB yang akan dilaksanakan. Iya. Dan tidak lepas dari evaluasi tahun yang di sebelumnya. Iya, berarti ada evaluasi terus yang dilakukan oleh BUMDes karena BUMDes akan melaporkan hasil kinerja selama setahun. Nah, itu salah satu yang memang menjadi kunci pokok keberhasilan di desa. Jadi demikian tadi tentang kinerja di masa depan, dan kita lanjut bertanya lagi ke ini sebagai kawan dulu biar nggak asing. Mas apa? Mas siapa? Nama saya Tat Pujianto. Saya bendahara di Desa Pemerintah. Ya. Saya bergabung di Komunitas Pemerintah sudah 3 tahun namanya. Alhamdulillah saya senang sudah bergabung di Komunitas Pemerintah. Iya, senangnya seperti apa? Bisa dibayangkan apakah ada nilai yang memang bisa mengembangkan pola pikir atau apa? Karena semenjak saya di Komunitas Pemerintah ini saya belajar banyak bersosialisasi dalam artian apa, kenal orang lah, salah satunya itu. Kemudian yang kedua itu belajar apa, manajemen ya, manajemen keuangan. Iya. Kemudian saya tanya, ini 1 tahun omsetnya sudah berapa? 1 tahun ini Oh iya.
1 tahun lebih ini omsetnya 42 juta sekian. Luar biasa. Sudah banyak Ya, untuk 4 April ini. Iya. Nah, ini saya pengen tanya omset di bidang cleaning ya. Satu hari transaksi itu rata-rata berapa? 30. Itu pembayaran. Iya. Kemudian sebelah sini ini bidang sampahnya satu hari berapa kira-kira yang bayar? Berapa? Pasti setiap hari itu Ada. ada ya. Kalau hari ini lumayan banyak. Iya. Tadi udah lumayan yang berkurang 3 orang, Iya. sekarang masih 3. Berarti semakin banyak keluar masukan ya. Terima kasih. Kemudian saya tanya yang ini nih, penam desa lokal desa baru ya. Nah, ini salah satu penam desa baru. Asri ini melihat keterapan ini kan baru. Apa sih pertama yang Anda lihat ketika masuk ke desa keterapan? Pertama saya lihat itu kekompakan pemerintah desanya dengan pegawai BUMDes dan kepala desanya sangat kompak, terus aktif, Iya. terus lebih mementingkan kepentingan masyarakat, terus apalagi ya untuk ketahanan pangan dan lain-lain sudah cukup baik. Iya. Jadi itu keterangan yang tidak saya buat Pak Kades. Nah, jadi intinya ini salah satu desa yang menjadi rilisan. Semoga menjadi motivasi buat desa lain. Nah, bukan hanya BUMDes saja yang bisa dilakukan di desa terdepan, tetapi ada beberapa hal lagi yaitu ketahanan pangan. Boleh kita menuju lokasi ketapang? Boleh Boleh sekali. Ada tebu, ada ayam telur, ada domba. Oke. Kita ke sana. Oke, kita ikuti jejak kita bersama Kades dan Pemdes Keterapan menuju lokasi ketahanan pangan. Cekidot. Halo guys, sahabat desa. Kita menuju peternakan ayam petelur BUMDes Dharma Tirta Desa Kedarpan, Kecamatan Kecubung, Kabupaten Purbalingga. Iya, keren sekali Kadesnya, Kades milenial bray. Oke, nah kita sudah sampai di tempat peternakan ayam petelur. Kalau saya di sini sudah bingung mau tanya apa karena kita lihat sudah luar biasa sekali. Biar nanti Pak Kades dan lainnya menjelaskan ada berapa ekor yang dipelihara oleh Pemdes. Baik, untuk ayam petelur ini kapasitas total 4.000. Nah, yang sebelah itu 2.000 kemarin kita sudah akhirkan karena ayam ini ada masa waktu produknya. Kemudian yang ini adalah yang kita dapatkan dari program ketahanan pangan total 1.200 ekor yang dari program ketahanan pangan dan disediakan oleh desa BUMDes untuk dikelola di BUMDes. Itu. Nah, satu hari ini dapat berapa telur ini Pak Kades? Ya, kalau untuk telurnya ini yang kapasitas 1.200 itu per hari berkisar 55 kg sampai 60 kg. Mas Jum, nah ini dengan Mbak Kades yang milenial ini sebagai pendamping desa ini seperti apa sih harapannya untuk bisa menghasilkan atau mengembangkan proses ayam petelur ini? Apa kami dengan adanya usaha ini dipelihara bisa tingkat produktivitasnya lebih tinggi. Ya, Baik itu dari segi produksi, dari peningkatan usaha, pemasaran, kalau dikelola dengan serius dan profesional, sehingga tidak hanya sebagai usaha yang kebiasaan, tapi juga ke depan itu kebiasaan semakin bagus dan menjadi andalan desa untuk mendatangkan sumber penghasilan dari Pemdes. Nah, kami dengan usaha ini mengkaji dengan baik sehingga nanti ke depan lebih sukses di sana. iya. Kemudian saya ke manajer BUMDes ini. Ini karyawan yang untuk pengelola ini ada berapa orang? Untuk karyawan kita berdayakan 1 orang untuk mengelola Tiga orang. 10 orang dan itu adalah penentuan kita memang
mengupayakan untuk pemberdayaan pada orang tersebut. Itu juga tidak hanya sekedar sebagai pekerja, kita ikutkan dia juga sebagai anggota dari BUMDes, jadi sub bagian dari peternakan lingkungan. Oke, Pak Kades, ini lahan yang dimiliki itu lahan siapa? Baik, untuk lahan yang dimiliki adalah lahan saya pribadi, tapi di kontraknya BUMDes itu per tahunnya 3 juta rupiah dengan panjang 50 meter terus lebar 8 meter. Kenapa milik saya? Tentunya karena yang komunikasi dan negosiasinya mudah. Karena saya kira kontrak per tahun 3 juta dengan lebar 8 meter, panjang 50 meter itu tidak 3 juta. Iya betul, berarti ini lahan yang disewakan. Nah pemirsa, ini kita sudah bisa saksikan dan bukan mitos ya. Ini bukan mitos bahwa di salah satu desa terpencil, tepatnya di desa Terdepan, ini ternyata terselip sebuah tindakan. Sebuah desa yang berhasil memoles sebuah kemajuan dengan memberdayakan kebudayaan, yaitu BUMDes. Kemudian ketahanan pangannya pun sudah bisa memberikan akses yang luar biasa, di mana di sini ada peternakan petelur ya, yang bisa menghasilkan, dan ini tentunya menjadi ikonik yang memang semoga bisa ditiru oleh desa-desa di lain sekitar atau di sekitar kecamatan Pendopo. Nah, Pak Kades, kita lihat ke sana sambil jalan-jalan asik. Nah, ini ketika sudah tua, apakah untuk mengganti ayam berapa lamanya? Ini untuk kita beli ke pedagang kuletnya ya, itu di usia 12 minggu kurang lebih kan. Ya, kemudian untuk masa produktifnya itu kurang lebih 18 bulan. Kemudian setelah 18 bulan tentu kita aktifkan, kita jual untuk yang sudah tidak produktif, dan nanti dari hasil telur yang kita jual dan uangnya kita simpan sementara kita endapkan, kemudian nanti untuk cadangan membeli lagi kulit yang baru atau bibit ayam yang baru. Kita akan berputar sesuai tadi pesan dari pendamping desa dan teman-teman lainnya. Tentunya kita akan mengawal dan kita akan memastikan akan bertanggung jawab penuh. Saya beserta rekan-rekan pengurus BUMDes akan bertanggung jawab penuh dan desa yang dialokasikan ke BUMDes ini minimal modalnya bisa utuh, dan saya jamin kita akan perjuangkan semaksimal mungkin. Mas, itu tadi penjelasan yang juga luar biasa dari kepala desa. Kebetulan ya hari ini PMDes-nya panen, artinya hari ini telur-telur sedang diambil. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut tentang telur yang sudah diambil, kita ke bawah ya. Tadi kita sudah lihat. Halo, kita sudah sampai di lokasi ketahanan pangan nabati ya. Kebetulan ini ada pohon tebu. Nah, Pak Kades, ini luasnya berapa untuk menanam pohon tebu ini? Baik, ini adalah program ketahanan pangan anggaran tahun 2022 dan total ada 1,3 hektar dan terpisah menjadi 7 lahan Ya. dan ini hanya sebagian, tapi kemarin ini ada angin yang lumayan besar sehingga jatuh. Ya. Iya. Padahal ini sudah waktunya panen sebetulnya. Nah, proses panennya berapa lama? Itu untuk proses panennya sekitar 7-8 bulan. 8 bulan. Kemudian kalau sudah panen, apakah ada yang mengambil tebunya atau memang dijual sendiri? Ada yang mengambil. Kebetulan di sini ada kelompok tani di wilayah kita juga yang melakukan usaha budidaya tanam tebu, sehingga kita menitip juga ke kelompok tani Marga Utama untuk menjual tebu hasil tanam. Oke, pemirsa, selain tadi ada ketahanan pangan hewani, kemudian di sini juga ada pohon tebu yang tentunya ini tidak semua desa juga memiliki tebu karena disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian yang kedua adalah kemauan dari kepala desa. Nah, kita tinggal nanti melengkapi satu, yaitu tentang peternakan domba ya. Jadi setelah tebu kita sudah tadi diperjelas dengan
8 bulan kita panen, dan panennya itu juga akan diambil. Kemudian selanjutnya kita menuju lokasi domba di sebelah apa, Pak? Kardus 3. Di Kardus 3. Oke, Pak, monggo. Ayo guys, kita lanjutkan perjalanan kita untuk cek lokasi ternak domba. Oke, ayo guys, ikuti kita. Ya, kita tadi sudah melewati jalan berliku panjang dan kita saatnya sampai di titik akhir ya. Ini di tempat peternakan kambing Pak Kades, ini luar biasa. Boleh saya ke sana Pak Kades? Boleh. Oke. Kita cek Ya. Oke. dombanya. Ya pemirsa, kita terdengar suara bebek ya, dan kebetulan sini biaya sangat banyak. Nah, ini Pak Kades, ada berapa kambing di sini? Baik, untuk domba-domba yang ini adalah program ketahanan pangan tahun 2023 yang kita anggarkan untuk hewaninya adalah 100 juta. Dari tahun pertama atau semester pertama kita sudah mencairkan total 105 juta atau ekornya 42 ekor, dan itu per ekornya 2,5 termasuk pajak. Kemudian ini areanya milik siapa? Area untuk lahan Kalau ini? untuk areanya kebetulan ini juga milik salah satu kelompok petani kita, yaitu KTT Jepang. Seperti itu. Bagi hasilnya adalah 10% dari keuntungan Ya. untuk pemilik kelompok yang dan untuk domba-domba kita ini yang kita pelihara sudah kuning, dan alhamdulillah ini sudah ada yang Bunting. melahirkan sudah 7 ekor. Oke. Berarti ini untuk pengemukan atau untuk apa ini? Untuk breeding, kita konsepnya breeding ya. Kita konsep breeding sehingga kita berinya sudah buntingan agar bisa mempercepat kita cepat beranak, cepat berhasil. Iya. Berarti kalau saya lihat di sini campuran ya, ada gembel, kemudian ada Jawa juga ya. Kemudian ada berapa karyawan yang untuk melihara ini? Kalau untuk pelihara ini ada 2 orang yang mengelola untuk mencari rumput ataupun perawatan lainnya. Ada 2 orang dari 45. 42 sebenarnya, totalnya 48, tapi untuk semester pertama baru kita cairkan yang 42. Oke. Nah, kalau kambing kan ini pasti ada kotorannya. Nah, ini bagaimana pemanfaatan kotoran? Kalau bahasa Jawa itu gribil ya. Iya, betul. Nah, gribil itu apakah diolah lagi untuk dijual atau emang dibuang? Baik, untuk bibir ini kita konsep untuk keuntungan juga, ini kita jual nanti untuk membantu operasional dan lain-lain. Ya. Nah pemirsa, kita sudah di kandang-kandang yang berisi kambing, kemudian ada beragam kambing tadi melalui proses breeding dan sebagainya. Nah ini sesuatu yang memang kita apresiasi Pak Kades. Nah jadi mudah-mudahan ini akan menjadi memicu harapan masyarakat agar nanti dalam proses pengembangan SDM itu akan lebih bagus. Nah kita tanya ke pendamping desa, apa yang Anda katakan dengan melihat desa keterapan seperti ini? Bagus. Jadi punya potensi yang sebenarnya mungkin bisa dikembangkan lebih besar lagi. Karena inovasi inisiatif perusahaan bisa punya segudang amunisi, sumber daya untuk mengembangkan semua usaha menjadi lebih berpotensi Pak. Jadi nanti ke depan bisa melibatkan berbagai dengan adanya apa itu peternakan kambing ini akan dari bisa menjadi salah satu sumber pendapatan. Tidak bisa melibatkan gitu. Nanti bisa bikin makanan komunal, bikin masyarakat bisa terus kita bagi hasil dari masyarakat seperti itu. Sehingga yang menikmati tidak hanya desa tapi masyarakat juga bisa menikmati hasil. Harapannya adalah semua bisa dinikmati oleh masyarakat. Tapi itu adalah ketahanan ekonomi masyarakat. Nah ini katanya buat pendamping desa. Apa yang Anda ingin katakan kepada PMDes ke depan? Apa bilang atau
Pemdes Harapan karena sudah bisa Desa lebih bagus. ya, membuat desa lebih bagus. Semoga di desa lain juga termotivasi dengan Pemdes yang dikelola sama Pemdes Kedatangan. Oke, terima kasih pemirsa. Kita dari awal kita bisa monitoring BUMDes yang pertama, kemudian ketahanan pangan, tadi ada telur, kemudian yang ketiga ada tebu, dan yang terakhir adalah peternakan kambing atau domba. Nah ini semoga ini menjadi sebuah prestasi yang luar biasa. Kemudian tadi harapan yang sebenarnya adalah tidak hanya Pemdes yang terlibat, tetapi nanti bisa dirasakan oleh masyarakat umum, terutama untuk segi pemberdayaan masyarakat. Kembali lagi dengan saya Adianto di lain waktu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? BUMDes Dharma Tirta Kedatangan. BUMDes Dharma Tirta Kedatangan.